Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Matematika Dasar pertemuan ke-6. Nah, materi di pertemuan ke-6 ini adalah turunan tingkat tinggi dan aturan rantai. Nah, nanti kalian bisa cek di buku Purcell halaman 118 untuk materinya. Nah, ini ya sesuai dengan kontrak awal perkuliahan kita. Pengertian aturan rantai sendiri merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan turunan dari fungsi komposisi. Kalau dulu kita mengenal fungsi komposisi itu ada dua fungsi ya. Misalkan di sini adalah Y sama dengan FU dan U sama dengan GX jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U, maka U sama dengan GX, maka fungsi komposit dari F komposit G ini ya, itu dapat didefinisikan oleh fungsi komposit seperti biasa, yaitu F komposit GX sama dengan FGX adalah terdiferensialkan di X, maka simbolnya menjadi F komposit G, ini aksen ini menunjukkan diferensial ya, yaitu turunan. Sehingga F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Jadi secara simbol bisa dituliskan dengan D besar X, kemudian F komposit terhadap GX sama dengan F petik 1 ini adalah diferensial GX dan dikalikan dengan turunannya, turunan GX. Nah, simbol lain juga bisa kita gunakan. DY per DX adalah DY per DU dikalikan dengan DU per DX. Jadi kita jabarkan dua buah fungsi ini. Fungsi pertama DY per DU, kemudian fungsi keduanya adalah DU per DX, sehingga DU ini DU ini bisa dihilangkan menjadi sama ya DY per DX. Berikut ini akan saya berikan ilustrasi aturan rantai. Jadi saya berikan contoh kasus ya, contoh turunan fungsi komposit. Ini ada kasus David dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Mary. Nah, David disimbolkan dengan DY, Mary disimbolkan dengan U, sehingga DY per DU adalah 2. Dan Mary tadi apa? Mary tadi U, DU dapat mengetik 3 kali lebih cepat dibandingkan Joe. Joe ini adalah baru DX ya, sehingga DU per DX sama dengan 3. Nah, kita ingin tahu berapa kecepatan David dibandingkan dengan Joe, berarti kan DY per DX. Nah, kita bisa menggunakan aturan rantai ya, sehingga DY per DU dikalikan dengan TU per DX. Maka hasilnya DY per DU adalah 2, kemudian DU per DX adalah 3, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian saya berikan suatu fungsi komposit Y sama dengan F komposit GX, di mana U itu adalah GX dan Y itu sama dengan FU. Nah, untuk kasus DX turunan daripada sin X pangkat 3 min X min 3X berapa hasilnya? Nah, untuk solusi dari kasus ini kita bisa menguraikannya menjadi U sama dengan GX dan Y sama dengan FU. Kita buat dulu yang pertama, Y sama dengan sin U dan U sama dengan X pangkat 3 min 3X. Maka DX sin X pangkat 3 min 3X sama dengan DXY. DXY-nya adalah turunan terhadap Y. Turunan sin U adalah cos U, benar ya? Turunan sin adalah cos. Kemudian DX-nya adalah DXU-nya adalah ini ya, dari X pangkat 3 min 3X. Hasilnya adalah 3X kuadrat min 3. Maka U-nya bisa kita jabarkan, kita masukkan nilai U-nya sehingga hasilnya sama ya. Semuanya mengandung nilai X, tidak ada nilai lain. Sehingga cos X pangkat 3 min 3X dikalikan dengan 3X kuadrat min 3. Ini adalah hasil akhirnya.
Nah, ini untuk contoh 1, misalkan saya punya Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 60, carilah turunan dari fungsi Y. Jadi kita simbolkan DXY. Nah, kita misalkan sesuai dengan aturan rantai, Y sama dengan U pangkat 60 dan U adalah 2X kuadrat min 4X plus 1. Maka diterapkan aturan rantai sehingga dy per du adalah 60U pangkat 59 dikalikan dengan du per dx turunannya terhadap u ini ya, sehingga 4x min 4. Nah, hasilnya adalah 60, u-nya kita masukkan nilainya 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 4x min 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk contoh trigonometri, misalkan Y sama dengan 2 sin X, carilah dy per dx. Jadi untuk turunan bisa menggunakan simbol dy per dx atau D besar X, Y gitu ya. Misalkan kita menjadi Y dan U, sehingga Y adalah sin U dan U adalah 2X. Dengan menggunakan aturan rantai, maka turunan terhadap Y adalah turunan sin U adalah cos U. U-nya bisa kita masukkan sehingga cos 2X. Kemudian turunan du per dx adalah 2. Ya, du per dx adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 cos 2x. Contoh yang kedua, misalkan saya punya fungsi rasional ya, 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3. Carilah dy per dx. Sehingga kita buat menjadi bentuk Y sama dengan 1/U pangkat 3 atau U pangkat min 3. Dan U adalah 2X pangkat 5 min 7. Sehingga aturan rantainya bisa diterapkan. Turunan terhadap U pangkat min 3 adalah min 3U pangkat min 4. Betul ya? Kemudian untuk U diturunkan terhadap X adalah 10X pangkat min 4. Sehingga hasilnya min 3 per U pangkat 4 dikalikan dengan 10X pangkat 4. Sehingga min 30X pangkat 4 per U-nya dimasukkan menjadi 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Soal yang kedua, carilah dt dari T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 pangkat 13. Nah, kalau misalkan seperti ini kan susah, jadi untuk membayangkannya kita perlu menggunakan pemisalan. Jadi pemisalan Y sama dengan U pangkat 13 dan U-nya sendiri adalah T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3. Nah, dt suatu fungsi ini adalah turunan terhadap Y dulu, berarti dia 13, U-nya bisa langsung kita masukkan. 13U pangkat 12 ya, 13U pangkat 12 ini sama. Kemudian turunan daripada U sendiri adalah dia merupakan fungsi U per V ya. Jadi menggunakan aturan turunan yang awal di pertemuan sebelumnya. Sehingga U aksen V, masih ingat ya, U aksen V plus UV aksen per V kuadrat. Nah, ini berarti U aksen V. Ini U aksen berarti turunan terhadap U berarti 3T kuadrat min 2. V-nya adalah T pangkat 4 plus 3 min U-nya adalah ini ya, T pangkat 3 plus min 2 T plus 1. Kemudian V aksennya adalah 4T pangkat 3 per V kuadrat. Nah, kemudian ini tetap ya, 13T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 pangkat 12. Kemudian ini kita jabarkan. Nah, ini saya tuliskan di sini. Ini T pangkat 4 dikalikan 3T kuadrat, hasilnya adalah 3T pangkat 6 di sini ya. Kemudian T pangkat 4 dikalikan min 2, min 2T pangkat 4. Kemudian 3 kali 3T kuadrat 9T kuadrat. Kemudian 3 dikalikan 2 adalah min 6. Untuk yang ruas selanjutnya, T pangkat 3 dikalikan 4T pangkat 3 adalah min 4T pangkat 6. Kemudian T pangkat min 2T dikali 4T pangkat 3 dikali min ya. Berarti dia akan menjadi plus. Hasilnya adalah 8T pangkat 4 di sini, kemudian min 4T pangkat 3. Kemudian yang kotak merah ini hilang karena
bukan hilang, bisa dijumlahkan ya. 3T pangkat 6 dikurangi 4T pangkat 6 adalah min T pangkat 6 di sini. Kemudian min 2T pangkat 4 dengan 8T adalah 6T pangkat 4. Sisanya min 4T pangkat 3 min 9 plus 9T kuadrat min 6 per T pangkat 4 plus 3 kuadrat. Udah ya. Nah, ada lagi aturan rantai bersusun. Jadi kalau tadi aturan rantai basicnya adalah menggunakan pemisalan Y dan U sehingga ada dua fungsi komposisi ya. Nah, kalau rantai bersusun ini terdiri dari lebih dari dua fungsi komposisi. Jadi kita punya misal fungsi F, FU, U sama dengan UV dan V sama dengan Vx. Maka dF per dx adalah df per du, ini ya, df per du, kemudian du per dv, du per dv, dan juga dv per dx. Atau disimbolkan dengan du, f, dvu, dan dx kurung siku v. Contohnya, tentukan dx sin pangkat 3, x pangkat 3 min 3x. Nah, kalau seperti ini kan untuk aturan rantai pangkat 2 kan tidak bisa karena dia ada tiga pangkat ya. Jadi yang pertama sin, lalu kemudian pangkat 3 dan juga V-nya sendiri. Sehingga kita buat menjadi Y sama dengan U pangkat 3. Ini U pangkat 3, kemudian U sama dengan sin V, dan V adalah X pangkat 3 min 3X. Maka dengan aturan rantai bersusun hasilnya adalah ya DXY adalah DUY, kemudian DVU dan DXV. DUY, DVU, dan DXV. DU diturunkan, DY dulu, DY diturunkan terhadap U, hasilnya adalah 3U kuadrat. Kemudian DU, U diturunkan terhadap V, ini ya, U diturunkan terhadap V, hasilnya adalah cos V. Yang terakhir, V diturunkan terhadap X adalah 3X kuadrat min 3. Maka hasil akhirnya adalah 3, U-nya adalah ini ya, sin V, sin 3 U kuadrat 3 sin kuadrat, V-nya adalah X pangkat 3 min 3X di sini, kemudian cos V, cos X pangkat 3 min 3X, kemudian yang terakhir adalah 3X kuadrat min 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, contoh selanjutnya, contoh ketiga adalah cek aturan turunan. Jadi ketika saya punya contoh soal Fy adalah Y kali sin Y kuadrat, dapatkan turunan dari Fy. Maka cara pertama adalah sesuai dengan aturan turunan perkalian dua buah fungsi adalah U V aksen plus V U aksen ya. Nah, ini U V aksennya adalah dy sin Y kuadrat plus V sin Y kuadrat, U aksennya dy Y. Kemudian Y turunan dari sin Y kuadrat adalah cos Y kuadrat. Turunan dalam daripada Y kuadrat, ini dituliskan seperti ini dulu. Jadi yang pertama menggunakan aturan turunan, yang kedua menggunakan aturan rantai karena dia masih mengandung dua variabel, dua fungsi ya. Kemudian yang ini adalah sin Y kuadrat, turunan dari Y adalah 1, sin Y kuadrat kali 1. Hasilnya adalah karena turunan daripada Y kuadrat adalah 2, 2Y, maka 2Y kali Y adalah 2Y kuadrat, cos Y kuadrat plus sin Y kuadrat. Ini yang pertama. Soal kedua, carilah dx untuk ini. Berarti kalau ini adalah kita larinya ke U per V. Kalau U per V berarti solusinya adalah U aksen, ini U aksen V min U
V aksen per V kuadrat. Masih ingat ya, ini adalah cek aturan turunan. Kemudian selanjutnya karena di dalam turunannya mengandung banyak variabel, maka kita menggunakan aturan rantai. Nah, ini 1 plus X, kemudian turunan daripada X kuadrat 1 min X pangkat 3 adalah U, ini UV aksen plus U aksen V. Ini ya, sama ya. Kemudian min ini untuk sisi sini adalah X kuadrat 1 min X pangkat 3, turunan daripada 1 plus X adalah 1. Karena dia yang diturunkan adalah X-nya saja. Kemudian ini V kuadrat ya. Kemudian selanjutnya kita turunkan dengan aturan rantai X kuadrat, kemudian turunan dari 1 min X pangkat 3 adalah pangkatnya turun 3 dikali 1 min X kuadrat. Nah, turunan dalamnya juga diturunkan pangkat min 1. Dikalikan min 1. Kemudian 1 min X pangkat 3 turunan daripada X kuadrat adalah 2X. Kemudian ini tetap ya, min X kuadrat 1 min X pangkat 3. Nah, untuk baris selanjutnya 1 plus X, kemudian ini adalah kita buat menjadi 1 min X. Ini adalah berapa ini? Min 3 X kuadrat. Nih ya, X kuadrat kali 3 dikalikan dengan min 1 di sini. Sehingga min 3X kuadrat 1 min X kuadrat plus 2X ini ya, 1 min X pangkat 3, kemudian ini X kuadrat 1 min X pangkat 3 per V kuadrat. Nah, untuk baris terakhirnya 1 min X, nah ini tetap 1 min X kuadrat. Nah, ini mengakalinya adalah, karena ini kan sama-sama 1 min X pangkat 3, ini 1 min X kuadrat, maka kita keluarkan 1 min X kuadrat. Nah, dikalikan dengan X sehingga nanti hasilnya X pangkat 3, kemudian sisanya adalah 2X, kemudian ini min 3X kuadrat, berarti min 5X ya. Sehingga hasilnya ini adalah 2X. Ini dikalikan X adalah min 5X kuadrat, ini plus 2X, hasilnya sama ya, berarti min 3X kuadrat. Kemudian min X kuadrat 1 min X pangkat 3 per V kuadrat. Nah, sampai sini saja. Ketika semuanya sudah diuraikan, berarti sudah betul. Nah, ini adalah latihan mandiri, bisa dikerjakan secara mandiri, tidak perlu dikumpulkan. Aturan tingkat tinggi. Turunan tingkat 2 dilambangkan dengan F double aksen X. Turunan tingkat 3 disimbolkan dengan F triple X ya, triple aksen X. Dilambangkan dan seterusnya. Aturan turunan dipergunakan sama. Turunan kedua adalah hasil daripada turunan pertama, kemudian diturunkan kedua. Nah, turunan tingkat tinggi adalah dilakukan secara bertahap. Artinya tidak boleh lompat. Jadi dia sesuai dengan sekuensi ya, atau urutannya. Contohnya, carilah turunan dari Fx sama dengan 3x kuadrat min 5, 2x pangkat 4 min x. Nah, pertama, cari turunan pertamanya dengan aturan hasil kali. Nah, ini adalah aturan awal ya, aturan turunan pertama. Sehingga f aksen x adalah u v aksen, v aksennya berarti 8x pangkat 3 min 1 plus V U aksen ya, V-nya 2x pangkat 4 min X, kemudian U aksennya adalah 6x. Nah, ini hasilnya ini dikalikan ya. Sebentar saya pindah. Nah, ini 3x kuadrat dikalikan dengan 8x pangkat 3, hasilnya adalah 24x pangkat 3 X pangkat 5, sorry. Kemudian 3x kuadrat dikalikan min 1 adalah min 3x kuadrat min, ini 5 dikalikan 8x pangkat 3 adalah min 40x pangkat 3, yang terakhir
min plus 5 ya, plus 5. Nah, selanjutnya ini adalah 2x pangkat 4 dikalikan 6x adalah 12x pangkat 5. Plus ini ya. Kemudian min x dikalikan dengan 6x adalah min 6x kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah 24 ditambah 12 adalah 36x pangkat 5, betul ya. Kemudian min 40x pangkat 3, betul. Min 9x kuadrat ini. Min 3 sama min 6x kuadrat. Dan terakhir plus 5. Kita dapat turunan pertamanya. Selanjutnya adalah kita dapatkan turunan kedua dari hasil turunan pertama. Sehingga f double aksen x adalah turunan selanjutnya karena dia adalah penjumlahan biasa, maka 36 kali 5 adalah 180x pangkat 4, kemudian min 120x kuadrat dan min 18x. Nah, ini adalah aturan turunan tingkat tinggi. Jadi kalau yang pertama f aksen e, kedua f double aksen x, dan seterusnya sampai f pangkat 6x pangkat nx. Nah, ini adalah notasinya jika dengan D, ini notasi dengan Y aksen, Y double aksen, sampai Y pangkat N. Kalau ini DXY, DX kuadrat Y, DX pangkat 3Y, DNXY. Kemudian notasi Leibniz notation adalah dy per x, dy kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat, d pangkat 3x per dx pangkat 3 sampai d pangkat 6y pangkat ny dx pangkat n. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh keempat ini adalah saya punya suatu fungsi, kita turunkan pertama, hasilnya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7, turunan keduanya adalah 12x min 8, turunan ketiganya adalah 12, dan turunan keempatnya adalah 0. Begitu juga ketika kita punya y sama dengan sin 2x, maka dapatkan turunan ketiga, keempat, dan ke-12. Nah, kita harus mencari polanya ya. Nah, untuk turunan pertamanya adalah, nah kita misalkan di sini y sama dengan, saya pindah dulu, y sama dengan sin u. Sin u ya. Kemudian u sama dengan 2x. Nah, di sini sehingga dy per dx adalah dy per du, turunan daripada sin u adalah cos ya, cos u, berarti cos 2x, kemudian turunan dari u sama dengan 2, sehingga 2 cos 2x. Sama halnya dengan turunan kedua adalah y sama dengan 2, di sini ya, y sama dengan 2 cos u. Dengan u yang sama, u-nya yaitu 2x. Sehingga turunan daripada 2 cos u, turunan dari cos adalah min sin, sehingga hasilnya adalah 2 dikali min sin u. Sin u. Nah, u-nya sendiri adalah 2 ya. Sehingga hasilnya adalah min sin 2x. Nah, untuk ini sendiri adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. 2 dikalikan 2. Yang ketiga adalah y sama dengan min 4 sin u. Ini yang ketiga, tulisannya min 4 sin u, dan u-nya sama ya, 2u sama dengan 2x. Maka turunan daripada sin adalah cos. Hasilnya adalah min 4 cos
U-nya adalah 2X, sehingga min 4 cos 2X. Jangan lupa U-nya tadi adalah 2X turunannya dikalikan 2, sehingga sorry ini nggak bisa. Hasilnya adalah min 8 cos 2X. Nah, min 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Sedangkan pada saat ini 4 sendiri adalah 2 pangkat 2. Sehingga kita punya pola bahwa untuk turunan genap adalah sin sesuai dengan turunan keberapanya. Kemudian turunan ganjil adalah cos. Sehingga 2 pangkat 4 sin 2X, 2 pangkat 5 cos 2X, sehingga untuk turunan ke-12 adalah 2 pangkat 12 sin 2X. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalkan kalian masih ragu, bisa diturunkan sampai 12 kali. Nah, penerapan turunan ada pada kecepatan dan percepatan. Misalkan suatu benda bergerak sepanjang koordinat garis sehingga posisi yang memenuhi adalah T2T kuadrat min 12T plus 8, di mana S adalah diukur dalam cm, T adalah second, dan T itu lebih besar sama dengan 0. Tentukan kecepatan benda ketika T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kemudian soal kedua, kapan kecepatan sama dengan 0 dan kapan kecepatan sama dengan positif? Jadi ada 3 ya pertanyaannya. Yang pertama, nah VT adalah turunan daripada ds per T, ds per dt. Sehingga hasilnya fungsi S diturunkan terhadap T adalah 4T min 12. Kemudian pada saat T sama dengan 1, maka dimasukkan 4 dikalikan dengan 1 min 12, hasilnya adalah min 8 cm per sekon. Ketika T sama dengan 6, maka 4 kali 6 min 12, hasilnya adalah 12 cm per sekon. Nah, kapan kecepatan sama dengan 0? Ketika VT sama dengan 0, yaitu 4T min 12 sama dengan 0, maka hasilnya adalah T sama dengan 12 per 4 atau T sama dengan 3. Jadi kecepatannya sama dengan 0 ketika T-nya adalah sama dengan 3. Yang terakhir, kecepatan adalah positif kapan? Ketika VT lebih besar daripada 0, sehingga ketika T-nya lebih besar 3. Nah, untuk percepatan sendiri adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Sehingga A sama dengan dV per dt atau d kuadrat S per dt kuadrat ya. Hasilnya adalah 4. Nah, interpretasinya hal ini berarti kecepatan mengalami kenaikan pada rata-rata konstan 4 cm per sekon kuadrat. Contoh 5 ini sama ya, kasusnya adalah penerapan daripada turunan tingkat tinggi. Sebuah benda bergerak horizontal dengan waktu T dan jaraknya adalah fungsi ini. Kapan kecepatan sama dengan 0? Berarti pada saat turunan pertamanya 3T kuadrat min 24T plus 36 sama dengan 0. Sehingga 3T min 8T plus 12 sama dengan 0. Hasilnya adalah 3T kuadrat dan T min 6. Kita cek T kuadrat 6T, 8T plus 12. Benar ya? Sehingga kecepatan sama dengan 0 pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Itu yang soal pertama terjawab. Terus soal kedua, kapan kecepatannya positif? Positif jika T-nya itu kurang dari 2 atau T lebih besar daripada 6. Kita tahu dari mana? Kita cek titik-titik di antara 2 dan 6. Tadi kita tahu bahwa kecepatan sama dengan 0 pada titik 2 dan juga 6. Misalkan saya tarik di sini adalah 3 ya nak. 3. Ketika 3 ternyata hasilnya adalah min 9. Min 9. Tahu dari mana Bu? Tahunya ya kita masukkan nilainya. 3 kali 3 kuadrat berarti 9 kali 3 27 dikurangi 24 kali 3 12 72 plus 36.
Nah, 36, maka hasilnya adalah, ini yang plus berarti, nah 7 tambah 6 ini adalah 13, tambah ini 63 ya. Nah, min 72 plus 63 adalah min 9. Benar ya, teman-teman. Kemudian kita cek untuk selang sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah 2 dan 6. Karena tadi ini acuannya di titik 2 dan 6 adalah 0 kecepatannya. Nah, ini berarti kita misalkan 1. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Ini saya sudah buat perhitungannya. Kalian bisa cek sendiri. Hasilnya adalah 15 sehingga positif. Kemudian pada saat misal ini di sini saya ambil 7. 7 hasilnya adalah 15 juga. Sehingga kecepatannya positif atau lebih besar 0 ketika dia kurang dari 2 di sini dan lebih besar daripada 6. Nah, sini ya. Kemudian selanjutnya, kapan benda bergerak ke kiri? Berarti pada saat dia ini negatif ya. Jadi T di antara 2 sampai 6 adalah benda bergerak ke kiri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kapan percepatan positif? Percepatan adalah turunan kedua ya daripada S ya. Sehingga atau dV per dt, sehingga hasilnya adalah 6T min 24 lebih besar 0. Sehingga pada saat T lebih besar daripada 0, maka kecepatannya positif. Kita cek. Ini saya sudah membuat simulasinya. Saya punya T, F aksen T, tadi sudah kita gunakan F aksen T-nya, kemudian F double aksen T adalah percepatan ketika dia sama dengan ketika positif ketika ini ya 0 sampai 18, jadi titiknya 4. Ketika dia titik T-nya lebih besar dari 4, maka dia positif, sedangkan kalau kurang dari 4, maka percepatannya adalah negatif. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Sebenarnya latihan mandiri ini sangat berguna untuk persiapan kalian ujian. Bisa jadi soal yang ada di sini bisa ada di setipe dengan UTS seperti itu. Turunan fungsi implisit. Jadi jika diketahui fungsi implisit, maka kita tidak perlu merubah Y sebagai fungsi dari X menggunakan aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kita turunkan D per DY pangkat 3, kemudian D per DX terhadap 7Y, dan D per DX terhadap X pangkat 3. Ketika diturunkan terhadap X, maka kan dia tidak punya, sehingga tetap kita tuliskan di sini DY per DX. Nah, untuk ini diturunkan menjadi 3Y kuadrat. Plus untuk 7Y, DY per DX adalah 7, ini ya, 7 DY per DX. Kemudian karena ini diturunkan terhadap X dan dia memiliki nilai X, maka hasilnya adalah langsung 3X kuadrat. Nah, DY dan DX ini bisa kita kumpulkan menjadi 1, kemudian sisanya berarti 3Y kuadrat plus 7 sama dengan 3X. Sehingga turunan fungsi implisit DY per DX adalah 3X kuadrat plus per 3Y kuadrat plus 7. Contoh selanjutnya, 4X kuadrat Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Tentukan turunan implisitnya. Nah, kita buat turunannya ya. D per DX diturunkan terhadap X untuk sisi kiri dan juga sisi kanan. Kemudian, sehingga ini masuk ya, D turunan terhadap DY per DX, ini diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 4X kuadrat plus Y-nya ini, kemudian dikalikan dengan turunan 4X kuadrat. Turunan 4X kuadrat adalah 8X. Kemudian yang selanjutnya masuk ke D, termasuk ke dalam min 3Y. Sehingga DY per DX kemudian turunan dari 3Y adalah 3.
Jadi ini menggunakan UV ya. U V aksen plus U aksen V. Kemudian ini turunan terhadap X pangkat 3 min 1 adalah 3X kuadrat. Sehingga kita kumpulkan dy per dx. Ini hasilnya adalah 4x kuadrat min 3, kemudian 3x kuadratnya di sini min 8xy. Sehingga dy per dx adalah 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Ini hasil sementara kita simpan seperti ini. Nah, untuk metode 2 kita juga bisa mengumpulkan menjadi y adalah 4x kuadrat min 3. Berarti sama ya, 4x kuadrat y min 3y. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini dirubah menjadi y 4x kuadrat min 3. Untuk sisi kanannya tetap, sehingga y adalah x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. dy per dx adalah dia u per v. Jadi ini metode turunan, aturan awal turunan u per v, sehingga u-nya adalah ini ya, u aksen v berarti 3x kuadrat, kemudian v-nya ini min u v aksen, u-nya x pangkat 3 min 1, v aksennya 8x per v kuadrat. Nah, dengan nanti silakan dicek hasilnya adalah seperti ini. Nah, kenapa hasilnya berbeda, Bu? Karena kita masih di sini masih kalau di metode 2 sudah hasilnya tidak mengandung y. Sedangkan di metode 1 hasilnya masih mengandung y, maka y-nya kita masukkan dengan nilai ini. Ini ya, berarti 3y kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3, y-nya dimasukkan, ini x pangkat 3 min 1 per 4x kuadrat min 3. Nah, ini hasil semua ruas dikalikan dengan 4x kuadrat min 3. Sehingga ini menjadi yang penyebutnya menjadi kuadrat. Untuk yang ini menjadi 8 kali 4 ini adalah nah ini hasilnya nanti akan sama dengan yang metode 2. Nanti kalian bisa cek sendiri perhitungannya detailnya. 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3 pangkat. Nah ini contoh untuk turunan fungsi implisit lainnya. Ini kalian bisa pelajari. Diturunkan untuk semua sisi, kemudian 2x, ini UV ya, U aksen, ini dy per dx kuadrat bisa langsung menjadi 2x, kalau ini menjadi dy per dx 15y kuadrat, kemudian turunannya adalah 1 untuk x, sehingga dy per dx adalah 1 min 2x per 15y kuadrat. Ini adalah soal-soal fungsi implisit. Nah, untuk yang selanjutnya adalah aturan pangkat. Jadi, aturan pangkat itu ketika R adalah bilangan rasional yang bukan 0, maka kemudian X adalah lebih besar daripada 0, maka dx X pangkat R adalah R kali X R pangkat min 1. Sudah biasa ya kalian menggunakan aturan pangkat ya. Nah, contohnya jika 2x pangkat 5 per 3 min x kuadrat plus 1 dalam akar, maka dengan menggunakan teorema A dan teorema A yang tadi ya, aturan pangkat dengan aturan rantai, maka hasilnya adalah 2 dx 5 per 3 plus dx x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Jadi ini bentuk lainnya. Ini konstantanya dikeluarkan dari fungsi. Sehingga 2, 5 per 3, X pangkat 5 per 3 min 1, kemudian setengah, X kuadrat plus 1 min setengah, pangkat setengah min 1 dikalikan turunan dalamnya yaitu 2X. Sehingga hasilnya adalah 10 per 3, X pangkat 2 per 3, ditambah, ini X ini kan setengah dikalikan 2X, hasilnya adalah X ya.
X per akar, karena setengah min 1 adalah min setengah. Berarti akar X kuadrat plus 1. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu diferensial dan aproksimasi. Jadi ini adalah aturan mengenai fungsi Y sama dengan Fx terhadap variabel bebas X. Nah, aturannya bisa kita lihat di tabel. Nah, turunan terhadap ini ya, dx, dk per dx adalah 0. Kemudian dku per dx adalah k-nya konstantanya dikeluarkan, du per dx. Sama halnya dengan aturan turunan sebelumnya ya. Nah, dk sama dengan 0, dku sama dengan kdu. Kemudian kalau ini du per dx plus dv per dx diuraikan sehingga ini hasilnya juga du per dv. du plus dv. Dan seterusnya. Jadi ini sama halnya u vdu min udv per v kuadrat. Sama ya. Kemudian aturan pangkat adalah n u pangkat min 1 du. Nah, ini contoh-contohnya untuk mendapatkan diferensial dari Y. Saya rasa bisa dicukupkan. Semoga video pembelajaran ini membantu pemahaman kalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom ataupun chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.